Ya, industri kopi di sisi lain meningkat, di sisi lain coffee shop semakin menjamur, persaingan semakin ketat. Apa bakal seperti pisau bermata dua? Seperti bisnis-bisnis lainnya ya, industri yang menarik bakal selalu dilirik. Kayak awal pandemi kemarin mungkin kita ngomong industri yang berhubungan dengan membuat masker, importer, hand sanitizer, tiba-tiba booming, semua beralih ke sana. Tapi kan terjadi seleksi alam. Buat yang sudah master di industri itu, mungkin waktu pandemi awal terjadi, mereka itu booming banget. Seolah-olah sebagai server, server bahasa Indonesia apa ya? Server ya, wind server. Kita tuh lagi mencari ombak, tapi begitu ombak besar keluar, kita sudah ready, kita sudah bisa menggunakan ombak itu. Nah, itu yang terjadi waktu momen terjadi. Nah, sama 2000 sekarang ini lagi banyak coffee shop berdiri karena memang biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan coffee shop itu, kita bisa buat coffee shop yang murah dan bisa buat coffee shop yang mahal, sesuai dengan budget. Bahkan mulai dari home shop ya, home coffee shop yang mungkin dengan budget 1-2 juta udah bisa sampai ke miliaran mungkin ya. Nah, entry ke market ini mudah. Cuma suatu saat pohon ini akan digoyang. Segala sesuatu yang fondasinya tidak kuat, ketika pohon digoyang, otomatis seleksi alam terjadi. Yang benar-benar serius, yang benar-benar kuat itu bakal bertahan, yang nggak kuat bakal rontok, dan mereka ya bakal beralih ke industri yang ngetren waktu itu. Buat coffee shop belum berarti pasti profit. Banyak juga yang follow franchise yang mungkin sampai saat ini belum bisa BEP. Itu yang perlu diingat sih. Kita tuh sebenarnya mempersiapkan diri menjadi yang terbaik sih. Ketika momen terjadi, kita bisa menjadi lebih besar, berkembang ya. Mungkin bukan menjadi lebih besar sih, tapi artinya adalah berkembang. Kita secara financial kembali modal, kita secara individual, secara tim, karakter kita menjadi lebih baik. Kita bisa berguna untuk sekitar kita bisa bantuin orang, kita bisa memberi gaji lebih kepada staff. Itu sih, jadi kayak menjadi berguna sih sebenarnya, menjadi berguna, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan satu ekosistem yang bisa saling membantu. Pada akhirnya tujuan kita adalah menyejahterakan semua. Tinggal industri apa yang dipilih untuk menyejahterakan itu sih. Pisau bermata dua, yes. Pasti industri ini bakal digoncang, pohon ini bakal digoncang. Ketika digoncang, yang kuat akan terus bertahan dan berkembang. Yang nggak kuat ya unfortunately mereka bakal jatuh dan beralih ke industri yang berbeda. Itu tuh tren yang terjadi di semua industri. Mungkin teman-teman yang lihat industri yang masker, yang hand sanitizer, itu yang benar-benar strong, bertahan, dan malah besar, yang cuma ikut-ikutan ya pada akhirnya hilang. Itu sih. Salam dari Binjai. Binjai itu dari ada rambutan Binjai. Rambutan Binjai itu rambutan Blitar. Blitar bisa, Medan juga bisa ya, ada Binjai di Medan. Lalu ada banyak nih. Salam kenal buat teman-teman yang baru join. Ada Benny, happy belated birthday Benny. Ditunggu menu-menu vegetarian, yang telur-telur juga boleh, yang tanpa daging. Mungkin teman-teman belum pada lihat, sekarang ini lagi ada tren yang cukup menarik di susu. Pada banyak yang mulai melirik plant based susu. Entah itu dari almond, entah itu dari oats, dari
Mungkin yang umumnya paling gampang dicari adalah yang soy, ada yang kacang hijau kemarin nyobain. Itu mungkin bakalan jadi satu tren di 2022. Tetap menikmati kopi, tapi dia healthy, karena ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa susu itu sebenarnya kurang baik dikonsumsi oleh kita yang dewasa. Terlebih lagi teman-teman yang vegan itu juga mulai mengurangi susu di diet mereka. Jadi bagi teman-teman yang udah terbiasa dengan cappuccino, es kopi susu, tapi mulai mengurangi konsumsi susu, mereka bisa beralih ke menu-menu yang plant based susu. Itu tuh mungkin jadi tren. Coklat kemarin juga ada vegan coklat. Jadi kan milk coklatnya itu dibuat dari plant based milk. Itu bakalan jadi tren. Cuma kita udah nyoba beberapa, kita udah nemuin satu yang pas. Kita cuma tinggal menunggu satu tren itu ada, dan mungkin kita bisa launching itu produk dengan harga yang tidak berbeda jauh dari harga jual kita sekarang. Kita ada nyoba dan benar-benar efektif dan enak. Itu mungkin nanti teman-teman bisa nyobain deh ketika waktunya tiba. Itu sih, apalagi ya, musim hujan, sales turun apa enggak? Kita di Amsterdam, kita berhubung, kita memang dari awal memang kita cukup mendorong mendorong bukan hujan sih, ngopi pagi. Jadi kita kebantu banget karena hujan di Malang ini sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya lumayan, bukan keprediksi ya, tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya ini hujan itu selalu di atas jam 3, kadang bisa sampai malam, kadang bisa berhenti, kadang bisa lanjut terus sampai besok paginya. Tapi tahun ini kita notice cukup banyak hujan yang terjadi mungkin dari siang jam 12-an. Nah, dengan tren ngopi pagi, jadi kita kebantu dari volume penjualan di pagi. Jadi ketika hujan kita masih tetap kejaga target omsetnya.